Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita dengan tafsir Juz' Amma yang pada pagi ini sampailah kita kepada giliran tafsir surat Al-Alaq yang diawali dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak ada pada surah-surah yang lain. Karena surah inilah surah pertama. Khasnya 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Nabi secara resmi diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya. Kalau surat Al-Fatihah mengawali semua surah dalam Al-Quran dari susunan atau tertib yang tertera di dalam Mashaf atau Al-Quran, tapi dari sudut ayat yang mula-mula diturunkan, surah yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ini. Berhubung surah ini Ustaz tulis dalam 7 A4. Karena pembahasannya sangat luas, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Lihat muka surat yang kedua, sebab ayat-ayatnya serta terjemahan akan kita ulang balik nanti dalam penjelasan. Muqaddimah. Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. 19 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Walaupun diturunkan ketika baginda sedang bersendirian atau khalwat di dalam Gua Hira. Gua Hira itu termasuk Makkah. Surah ini dipanggil dengan Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ayat 1 hingga 5 dari surah ini adalah ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di waktu Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira. Di Gua Hira. Surah ini dinamakan surah Al-Alaq. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Alaq, yang artinya segumpal darah.
Kita dicipta oleh Allah melalui ibu bapa kita mula-mula dalam bentuk nutfah. Nutfah ini sperma, mani. 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah maknanya segumpal darah. Dari perkataan al-alaq ini muncul alaqah, segumpal darah. Baru 40 hari yang ketiga namanya mudghah, iaitu seketul daging. Kemudian membesar jadi bayi, berbentuk manusia di dalam rahim ibu. Jadi al-alaq maknanya segumpal darah, sama asal perkataan alaqah. Diambil dari perkataan al-alaq yang terdapat pada ayat yang kedua dari surah ini. Surah ini dinamakan juga dengan panggilan surah Iqra. Dinamakan juga dengan surah Al-Qalam. Jadi ada 3 nama selain daripada Al-Alaq. Dia juga dipanggil dengan surah Iqra. Dia juga dinamakan dengan surah Al-Qalam. Sebab ketiga-tiga kalimat tersebut terdapat di dalam surah Al-Alaq. Sebelum kita sampai kepada tafsiran ayat, bagus juga kita tahu asbabun nuzul, sebab mengapa ayat ini diturunkan. Sebelum diangkat sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyendiri, yang dalam bahasa Arab disebut dengan berkhalwat. Itu sebabnya bila muda-mudi yang bukan mahram menyendiri, namanya berkhalwat. Muda-mudi yang boleh kawin lalu menyendiri dipanggil dengan khalwat. Oleh sebab itu, sesiapa yang menyendiri, termasuk orang-orang yang bangun pada jam 3, jam 4 pagi, mereka juga boleh dipanggil dengan berkhalwat, yaitu menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti budaya zaman jahiliyah yang menyembah berhala dengan bermacam-macam jenis maksiat yang mereka lakukan. Nabi selalu menyendiri, pergi ke Gua Hira untuk mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Gua Hira terletak di atas bukit di pinggir kota Mekah. Baginda membawa bersamanya perbekalan dari rumah Khadijah. Kalau beliau sudah kawin dengan Khadijah sejak umur 25 tahun, ketika umur 40 tahun, di saat beliau sedang berkhalwat menyendiri dalam Gua Hira sambil membawa perbekalan untuk beberapa hari dari rumah Khadijah, untuk bermunajat. Munajat maknanya berbisik-bisik, mendekatkan diri kepada Allah.
Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dinyatakan bahwa pada suatu hari ketika baginda sedang berkhalwat di dalam gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda dan menyuruh baginda membaca. Iqra, kata malaikat, yang artinya bacalah wahai Muhammad. Nabi hanya menjawab, ma ana biqari. Ma ana biqari. Aku tak bisa membaca. Aku tak boleh membaca. Aku tak mampu membaca. Jibril lalu memeluknya dengan kuat sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sesak nafas, macam sesak dipeluk oleh malaikat Jibril. Setelah disuruh membaca, tentu saja ada sesuatu yang diperlihatkan kepada baginda, bacalah. Baginda hanya menjawab, ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Jibril memeluknya dengan kuat sehingga baginda merasa sesak nafas. Jibril melepaskannya sambil berkata lagi, Iqra, bacalah. Nabi sekali lagi menjawab, ma ana biqari. Saya tidak boleh membaca. Jibril memeluknya lagi, kemudian dilepaskannya sambil berkata, bacalah untuk kali yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi menjawab, ma ana biqari. Aku tidak boleh membaca, sehingga Nabi merasa parah, sehingga Nabi merasa payah, sulit, sukar. Maka Jibril pun lalu membaca dari ayat 1 hingga ayat 5. Setelah 3 kali dia ulang, suruh membaca, baca, baca. Jawaban Nabi tetap, aku tidak boleh membaca. Sebab semua kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi. Ummi maknanya orang yang tidak boleh tulis baca. Berdasarkan hadis di atas jelaslah. Berdasarkan hadis di atas jelaslah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ayat-ayat yang lain diturunkan kemudian, walaupun dalam surah yang sama. Jadi yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keseluruhan surat Al-Alaq, bukan keseluruhan 19 ayat, bukan. Hanya 5 ayat pertama saja. Sedangkan 14 ayat berikutnya itu diturunkan oleh Allah sempena peristiwa yang lain. Okey. Setelah kita tahu sebab mengapa surat Al-Alaq ini diturunkan, khasnya 5 ayat pertama, berikut ini kita ingin tahu tafsiran ayat. Nah, kita baca dulu 5 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahan harfiah. Direct translation. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah mencipta manusia dari segumpal darah. Alaq. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia, yakni Allah, mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Sebabnya dalam Islam, walaupun yang mengajar kita, guru kita, ustaz kita, cikgu kita, tapi sebenarnya yang mengajar kita adalah Allah. Guru, ustaz, penceramah itu sebagai media saja, perantaraan saja. Itu sebabnya kata Sayyidina, itu sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena ilmu milik Allah. Allah akan bagi ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Allah tidak akan bagi ilmunya yang bermanfaat kalau orang tersebut banyak buat maksiat. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengadu, susah menghafal kepada gurunya. Syafi'i yang hafal Quran sejak umur 10 tahun. Hafal kitab hadis Al-Muwatta susunan Imam Malik umur 12 tahun. Masih mengadu lagi kepada gurunya. Apa kata Syafi'i dalam syairnya? Syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi', Syekh Al-Waqi'. Apa yang Syafi'i mengadu kepada gurunya? Su'a hifzi, susahnya aku menghafal. Fa'arsyadani an tarkil ma'asi. Lalu guruku Waqi' memberitahu padaku, membimbing aku agar aku tinggalkan maksiat. Lalu kata guruku selanjutnya, fa innal ilma nur. Karena ilmu pengetahuan itu adalah nur, cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah, Allah tak akan bagi pada orang yang banyak buat maksiat. Tentu saja dalam hal ini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nomor satu terletak pada ranking yang tertinggi adalah segala ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidup kita, yaitu beribadat pada Allah. Ilmu akidah, ilmu dalam beramal, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu pembersihan jiwa. Itu ilmu-ilmu yang terletak pada ranking yang tertinggi. Itu sebabnya pagi-pagi habis subuh kita tak lupa mendoakan sebagaimana anjuran Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon padamu agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian disusuli warizqan thayyiba, rezeki yang baik-baik. Baru seterusnya wa amalan salih, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Okey, kita teruskan. Jadi nasihat guru Imam Syafi'i kepada Syafi'i itu bagus diambil kira oleh ibu bapa dalam mendidik anak. Jangan buat maksiat.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri ilmu kepada orang yang banyak bergelumang maksiat. Nah, sekarang kita tafsirkan. Kalau tadi terjemah harfiah, sekarang terjemah maknawiyah. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta kamu. Dalam ayat 1, Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca, sedangkan baginda tidak pandai membaca, iaitu ummi, buta huruf, atau tidak boleh menulis dan membaca. Tetapi dengan kuasa Allah, baginda dapat mengikuti ucapan Jibril. Malah hafal. Tidak salah. Tak pernah silap. Karena baginda maksud. Maksud ayat. Kalau ditanya, mengapa Nabi Muhammad boleh membaca sedangkan baginda ummi? Ini jawabannya. Bagi Allah, itu bukan sesuatu yang mustahil. Ini maksudnya. Maksudnya, sebagaimana Allah sanggup mencipta seluruh makhluknya daripada tiada, Adam, Ain, Dal, Mim, maknanya Adam, manusia dicipta oleh Allah dari tiada kepada ada, wujud. Maka dia juga sanggup menjadikan nabinya pandai membaca tanpa belajar. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan manusia dari tiada asalnya menjadi ada, Allah juga mampu kalau dia berkehendak mengajar orang yang tak tahu menjadi tahu. Orang yang tak tahu membaca jadi boleh membaca. Itu pengajarannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala cara bekerjanya sebagaimana ayat second last surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Yang kedua, cuma sebelum Ustaz lupa, bagus juga Ustaz sambung. Kita yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pula sampai ikut sifat Nabi yang ummi. Nabi tidak mampu membaca dan menulis. Ada hikmah di balik itu. Sedangkan kita pula digalakkan pandai membaca dan menulis. Apa dia, Pak Ustaz? Hikmah atau rahasia di balik Nabi tidak boleh membaca dan menulis. Besar hikmahnya. Kalau Nabi pandai membaca dan menulis, akan ada orang yang mendakwa Quran itu karangan Nabi. Quran itu karangan Nabi. Quran itu tulisan Nabi. Oleh sebab itu, untuk mencapai matlamat yang lebih besar, supaya jangan ada orang yang mendakwa bahawa Quran itu rekaan Nabi, ciptaan Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuta hurufkan oleh Allah. Sehingga tak timbul dakwaan. Itu pun masih ada yang mendakwa Quran itu karangan Muhammad. Kita tidak boleh macam itu. Melalui tulis baca, kita dapat maklumat, kita dapat ilmu. Jadi jangan dari sudut itu kita ikut sunnah Nabi. Tidak. Sebab Nabi dibuta hurufkan oleh Allah karena ada matlamat yang lebih jauh. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mencipta manusia dari 'alaq, yaitu segumpal darah, dan dikurniakannya pula kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi dan menundukkannya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Manusia dapat menundukkan binatang, hatta binatang buas. Binatang digunakan untuk ditunggangi. Gajah yang tenaganya berlipat ganda daripada tenaga manusia digunakan untuk bawa bala dari hutan ke sungai. Dan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Oleh itu, Dia maha kuasa untuk menjadikan insan kamil, insan sempurna di antara manusia. Jadi sudahlah, insan ini makhluk yang hebat, sebagaimana kita dah jelaskan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mengatasi semua makhluk yang lain, hatta malaikat. Tetapi di kalangan sesama insan pula, Allah mampu untuk melebihkan antara satu dengan yang lain. Seperti kelebihan yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pandai membaca walaupun tanpa belajar. Ini keistimewaan Nabi. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mencipta, Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah membaca sekali lagi. Seolah-olah memberi isyarat bahwa bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali jika bacaan diulang-ulang beberapa kali. Faktor pengulangan sangat mustahak agar suatu ilmu itu dapat melekat dan diingat selalu. Baca selalu. Sungguh tepat kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Diulang, akhirnya kita menjadi lancar dalam mengaji. Itu rahasianya. Iqra disebut berkali-kali. Maknanya, bacaan itu barulah membawa faedah dan melekat di dalam ingatan atau minda kita bila kita baca selalu. Ustaz dapat pengaduan dari jemaah Facebook yang dikirim nota. Alah, notanya panjang sangatlah Ustaz. Lalu Ustaz cakap, itu baru membaca. Macam mana dengan orang yang menulis? Bila nak kita menulis tafsir ke, akidah ke, kita kena banyak baca. Puluhan kitab kita kena baca. Baru kita ambil kesimpulan lalu kita tulis. Menulis satu perkara lagi. Susun dengan bahasa yang orang lain boleh faham. Supaya orang lain boleh baca. Dan kita dapat pahala. Jika ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kita sudah tersedia. Disediakan nota, tinggal baca. Pun tak mampu nak baca, ayat ini menyindir kita. Baca. Sebab membaca itu besar dan banyak faedahnya. Lebih-lebih lagi membaca Al-Quran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat yang keempat. Allazi 'allama bil qalam. Allah menjelaskan bahawa Dia mengajar manusia melalui qalam atau pen. Qalam. Dalam bahasa Arab, ini namanya qalam, pen. Atau pena. Dengan perantaraan qalam, manusia dapat berkomunikasi.
bertukar informasi. Walaupun ia makhluk jamid, walaupun dia makhluk jamid, makhluk yang kaku, yang tidak dapat bergerak sendiri. Kalam ini makhluk jamid. Jamid maknanya beku atau kaku. Oleh itu, apalah susahnya bagi Allah menjadikan nabinya sebagai manusia pilihannya, pandai membaca dan dapat mengajar. Pandai membaca Nabi Muhammad dan mengajar pula orang lain. Padahal Allah SWT mampu membuat pen atau kalam ini boleh menjadi alat untuk manusia berkomunikasi. Tulis surat pada ibu bapa, tulis surat kepada kawan saudara mara. Dia boleh mewakili diri seseorang sampai kepada orang yang dituju. Allah Subhanahu wa taala mampu. Kalau Allah mampu menjadikan peranan kalam ini sebagai sesuatu yang berguna untuk menyampaikan hasrat seseorang pada orang lain, macam mana Allah tak mampu menjadikan Nabi Muhammad yang buta huruf akhirnya boleh membaca. Bukan hanya membaca, mengajar dan membimbing umat supaya selamat dunia akhirat. Itu maksud ayat. Itu maksud ayat. Nah, ayat yang kelima, apa kata Allah? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT mengajar manusia apa yang manusia tak tahu sebelumnya. Allah yang mengajar. Allah SWT menegaskan sekali lagi bahawa dialah yang mengajar manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Itu sebabnya orang-orang Arab penyembah berhala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, mereka dipanggil dengan Arab jahiliyah. Arab yang jahil, Arab yang bodoh. Lalu Allah SWT ajar mereka dengan menurunkan Al-Quran, membimbing mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tolak Quran. Mereka tolak kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mereka mendapat gelaran Arab jahiliyah. Padahal mereka bukan orang jahil. Mereka pakar dalam bisnes. Mereka pakar dalam sastra, qasidah, syair. Hebat. Tapi mengapa mereka still dikatakan Arab bodoh? Sebab ilmu yang dibawa oleh Al-Quran, terkandung dalam Quran, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang sangat-sangat berguna. Lalu tak mau diambil, maknanya jahil. Itu sebabnya jangan jadi Melayu jahiliyah. Kalau Arab jahiliyah karena terlalu terikat dengan adat istiadat tradisi nenek moyang, berapa banyak orang-orang Melayu yang begitu terikat dengan adat istiadat nenek moyang, walaupun kadang-kadang bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut layak dikatakan Melayu jahiliyah. Bagi kita, ilmu yang bermanfaat yang paling tinggi segala ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salafus saleh, apa kata salafus saleh? Kata al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan
ilmu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas dasar itu baginda memberi jaminan, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Itu dia ilmu yang sebenarnya. Okey. Nah, macam mana Ustaz apabila kita amalkan ilmu yang diajar oleh Nabi, ilmu yang diajar oleh Al-Quran? Ini dia. Oleh itu tidaklah perlu diherankan kalau dia, yakni Allah, ajar nabinya pandai membaca dan bermacam-macam ilmu pengetahuan untuk manfaat umatnya. Ingat selalu kata-kata Ustaz. Orang Arab dari kalangan para sahabat menjadi orang yang mulia, disegani oleh superpower zaman itu. Hebatnya orang-orang Arab di zaman Nabi sehingga disegani oleh superpower zaman itu, sama ada Parsi atau Rom, bukan karena Arabnya, tapi Nabi dan para sahabat menjadi hebat, gemilang, cemerlang, terbilang karena mau menerima sepenuhnya ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima sepenuhnya ajaran Allah. Jadi orang Arab zaman itu hebat bukan karena kearabannya, tapi karena menerima sepenuhnya ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, orang Melayu akan jadi mulia bukan karena kemelayuannya, tetapi bila orang Melayu mau terima ajaran Islam sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiaskanlah, orang Cina juga demikian, orang India juga demikian. Kemuliaan orang India bukan karena Indianya, tapi bila dia mau terima sepenuhnya ajaran Allah, begitu juga orang Cina. Begitu juga orang Melayu. Jangan terlalu bangga dengan kemelayuan. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, la fadla li arabiyyin 'alal a'jami illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab itu lebih mulia dari orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Apa makna takwa? Patuh suruhan Allah, buat jauhi larangan Allah, sebagaimana yang tertera di dalam ajaran Islam. Okey. Terdapat di dalam asar atau ucapan para sahabat Nabi. Ini dia cara untuk mendapat ilmu yang lebih. Apa kata para sahabat? Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam yakun ya'lam. Oh, cantik kata-kata ini. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ini kelebihannya. Bila amal atau bila ilmu yang kita perolehi kita amalkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita ilmu yang kita belum tahu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan untuk kita mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Tapi dengan syarat, bila ilmu yang awak perolehi itu amalkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. 5 ayat pertama di atas,
5 ayat di atas membuktikan betapa tingginya nilai membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Membaca, menulis, ilmu pengetahuan dalam Islam sangat tinggi nilainya. Sedangkan peranan kalam atau pen pula sangat besar. Tanpa kalam niscaya banyak ilmu pengetahuan tidak terpelihara dengan baik. Banyak penelitian tidak dapat dicatatkan. Ini peranan kalam. Banyak ajaran agama akan hilang. Banyak karya berharga orang-orang zaman silam tidak dapat diwarisi dengan sempurna. Itu sebabnya jangan heran kalau Ustaz galakkan. Dalam belajar ini, jangan hanya tertumpu kepada kiriman nota. Buku tak mau dimiliki. Padahal bukan mahal pun. Cara memperolehinya sangat mudah hari ini. Di buku itu pula kita sempat untuk tulis, buat catatan. Yang nanti sangat berguna untuk ahli waris anak cucu di belakang hari. Karena kita tulis. Oh, mak saya ada tulis bahawa siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, niscaya Allah akan beritahu dia apa yang dia belum tahu. Kata-kata para sahabat. Itu semua tak akan sampai pada anak cucu. Bila ibu bapaknya malas menulis buku catatan, itu kelebihannya. Itu kelebihannya pena, pensil. Dalam buku pula terpelihara. Bukan nota boleh hilang. Jangan heran kalau Ustaz selama ini anjurkan sangat. Itu matlamat utamanya. Bukanlah minta dibeli sangat buku. Nah, bukan itu motif utama. Supaya kita boleh warisi apa yang kita tulis itu kepada zuriat kita di belakang hari. Ini dia. Lihat tu Al-Quran punya tafsiran macam itu. Diriwayatkan di dalam asar ucapan sahabat. Apa kata-kata sahabat? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Riwayat At-Tabarani Al-Hakim daripada Abdullah bin Amir, dan hadis ini sahih. Ikatlah ilmu pengetahuan itu dengan tulisan. Alhamdulillah. Ustaz cenderung kepada kata-kata ini. Itu sebabnya Ustaz tulis. Alhamdulillah, dalam 40 tahun ini, tak kurang 50 buku Ustaz dah tulis. Bukan maksud nak berbangga-bangga, dah. Tapi tujuannya supaya ilmu yang bermanfaat itu dapat menolong kita nanti bila orang hidup baca. Walaupun kita berada di alam barzakh, tubuh kita sudah hancur. Itu dia matlamat utama. Itu sebabnya Ustaz mengapa akhir-akhir ini galakkan para jamaah ingin share terhadap ilmu yang Ustaz sudah tulis, sila untuk kita kirim kepada markas-markas tahfiz untuk kita bantu orang-orang yang kurang mampu sama ada di Indonesia atau di Malaysia. Share. Kita juga akan dapat ganjaran yang serupa walaupun kita tidak menulis. Itu dari sudut lain pula. Karena kita yang support untuk percetakan dan pengedaran buku-buku secara percuma pada mereka yang memerlukannya.
Alhamdulillah, pagi tadi Ustaz dapat telefon dari seseorang, Tan Sri, yang anaknya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak sulungnya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuma yang menariknya, pagi tadi Ustaz dihubungi, Pak Ustaz, kami telah mendapat hadiah dari pihak tertentu dalam jumlah sekian. Dan kami semua setuju, anak beranak, untuk manfaatkan duit puluhan ribu itu kepada sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk Allah yarham dalam kuburnya. Tolong Ustaz, beri account number sama ada untuk masjid, markas tahfiz atau pengedaran kitab. Ada kata-kata pengedaran kitab. Kalau Ustaz, dengan senang hati silakan. Mudah-mudahan Allah yarham dalam kuburnya mendapat manfaat amal jariah. Selagi masjid tersebut, selain markas tahfiz dan buku-buku tersebut dibaca oleh orang hidup, automatically Allah yarham akan mendapat ganjaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu cara orang yang pandai dalam memanfaatkan harta. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malus salih fi yadir rajulis salih." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harta yang baik dia terletak di tangan orang-orang yang baik. Dia pandai dia menggunakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita teruskan. Qalam adalah makhluk pertama. Ini dalam satu riwayat dikatakan qalam adalah makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menafikan hadis lain, makhluk pertama adalah arash. Itu juga hadis sahih. Kita terima kedua-duanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala Maha luas ilmunya menyuruh qalam agar menulis apa yang akan terjadi hingga ke hari kiamat. Tulisan qalam inilah yang disebut dengan Lauh Mahfuz, yang tercatat di dalamnya segala takdir manusia, yang baiknya dan yang buruknya. Penulisan qalam inilah yang disebut dengan Al-Kitabah. Barangkali kita masih ingat pelajaran akidah. Iman pada takdir ada 4 martabat. Martabat ilmu, martabat kitabah, martabat al-masyiah, martabat al-khalq. Kita dah bahas dah. Satu di antaranya adalah kitabah. Kitabah maknanya tulisan. Menulis mesti dengan qalam. Itu sebabnya di sini ada riwayat mengatakan bahawa makhluk pertama yang Allah cipta adalah qalam. Al-Kitabah, penulisan qalam inilah yang disebut dengan Al-Kitabah, iaitu tahap penulisan. Sebagai tahap kedua iman kepada takdir setelah tahap ilmu pengetahuan. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa penulisan qalam tersebut berlaku 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Hadis sahih. Sebagaimana kita sama-sama maklum. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang ke-6, 7 dan 8. Kalla innal insana layata ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Membuat dia jadi sombong. Tidak perlu kepada Allah. Itu makna istaghna. Istaghna maknanya merasa diri kaya. Kaya maknanya merasa tidak perlu kepada pihak lain. Termasuk tidak perlu kepada Allah.
Sesungguhnya hanya kepada Tuhan mula kembalimu. Bagaimana kita sebut bila ada orang meninggal? Kita akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita akan balik. Okey, penjelasan atau tafsiran ayat. Ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat ini tentang sifat buruk manusia sebelum dia mempunyai iman dan mengenal Allah dengan makrifat yang membuahkan rasa cinta kepadanya, yaitu sifat benar-benar melampaui batasan jika ia merasa dirinya serba cukup karena memiliki harta, karena memiliki anak, memiliki kuasa, sehingga beranggapan tidak berhajat kepada yang lain. Manusia selalu begitu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada memiliki sifat tercela tersebut. Akhirnya sikap demikian, iaitu tidak perlu kepada yang lain, merasa dirinya serba cukup, akhirnya mendorongnya untuk sombong, tidak beradab, zalim, menghina orang yang lemah, merampas hak orang lain sesuka hati, dan sebagainya. Itu akhirnya. Karena dia merasa dirinya yang paling hebat. Ayat ini pada asalnya diturunkan karena sikap Abu Jahal yang melampaui batas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sehingga dia dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahwa Abu Jahal itu Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Karena sombong. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud berkata, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Walaupun ini bukan hadis, tapi ini dipanggil asar. Macam tadi, itu asar. Siapa mengamalkan apa yang dia sudah tahu, niscaya Allah akan beritahu dia apa yang dia belum tahu. Ustaz, terasa bantuan Allah bila kita mengamalkan apa yang kita sudah tahu. Sebelum kita ceramah, kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak cakap. Tapi setelah kita ceramah, datang terus ilham, mengalir. Apa yang patut kita cakapkan. Sampai berakhir 1 jam, 2 jam. Itu semua adalah berkat daripada kita mengamalkan apa yang kita sudah tahu. Macam itu. Itu prinsip. Itu maksudnya. Nah, asar yang kedua pula dari Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Man humani la yashba'an. Sahibul ilmi wa sahibud dunya. Wa la yastawiyan. Fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridar rahman. Wa amma sahibud dunya fayatamada fit tughyan. Summa qara'a Abdullah ibn Mas'ud, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna wa qala al-akhar innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Coba dengar apa kata-kata Abdullah bin Mas'ud ini. Orangnya kecil saja dalam sirah, tetapi sangat taat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mengejek ketika dia naik tangga, ya Allah, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Nabi dengar, jangan cakap begitu, wahai sahabat. Betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu di sisi Allah lebih berat dari bukit Uhud.
lebih berat daripada bukit Uhud. Kata para ulama, itu memberi gambaran betapa tingginya derajat ketaatan dan keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Artinya, dua golongan yang rakus, yang tamak, dua golongan yang tamak, yang rakus, yang tidak pernah kenyang, dua golongan ini. Yang pertama, orang yang cinta ilmu, yang kedua, orang yang cinta dunia. Tapi mereka tidak sama. Walaupun sama-sama tamak, tamak dengan ilmu dan tamak dengan dunia, tapi mereka tak sama. Walaupun sama dari sudut tamak. Adapun pencinta ilmu, maka bertambah-tambah reda Allah kepadanya. Allah reda pada orang yang suka menambah ilmu. Sedangkan pencinta dunia, mereka melampaui batasan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Itu boleh kita lihat dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Ayat tadi yang kita baca. Dan beliau membaca untuk golongan yang lain, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. Surat Fatir ayat 28. Sebelum Ustaz lanjutkan, bagus juga kalau Ustaz beritahu, tamak dalam istilah agama ada dua. Ada namanya tamak mamduh, tamak yang terpuji. Dan ada satu lagi, tamak mazmum, tamak yang tercela. Dalam bahasa kita Melayu, bila disebut tamak, kita selalu cenderung kepada sifat yang tidak elok. Makna tamak pada asalnya mengharap sesuatu agar kita memiliki sesuatu yang banyak. Itu sebabnya kita pastikan jam 10 kita akan berada di hadapan laptop kita, TV kita. Nak dengar ilmu, tak mau terlambat. Itu tamak yang terpuji. Rasa kesal bila tidak dapat hadir majlis ilmu. Rasa kesal bila tak dapat tahajud dan witir karena terlena. Itu tamak yang terpuji. Kita boleh lihat pada ayat 16. Ayat 16 dari surat As-Sajdah. Ketika Allah menyebut ciri-ciri orang yang beriman. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ada kata tama'a. Di antara ciri-ciri orang yang beriman ialah mereka suka bangkit pada waktu malam beribadat pada Allah. Khaufan, karena takut akan azab Allah. Wa tama'a, dan karena tamak ingin mendapat ganjaran yang banyak dari sisi Allah. Ayat 16 surat As-Sajdah. Itu tamak mamduh. Adapun orang apabila ada keramaian, lalu hidangan secara buffet, makan terbatas, sedangkan tetamu ramai, dia ambil sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Dia tak fikir orang lain. Itu tamak yang tercela. Tamak yang tercela. Okey. Tamak ada dua macam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tamak. Tamak yang terpuji. Itu sebabnya Ustaz bercadang.
mungkin pada bulan Desember nanti, Ustaz ingin rehat dan Ustaz ingin meneruskan penulisan yang tertangguh, lebih kurang belasan buku yang belum lagi. Dan kita jumpa lagi nanti pada tahun 2021. Bulan November akan ada terus, mungkin sampai minggu pertama Desember. Setelah itu 3 minggu terakhir tahun 2020, Ustaz minta izin untuk fokus kepada penulisan. Kalau dikatakan tamak, biar. Dan bagi Ustaz itu tamak yang terpuji. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Ketentuan di atas berdasarkan hukum umum. Ketentuan di atas berdasarkan hukum umum dan kebiasaan pada umat manusia. Namun demikian, jika kekayaan dan kekuasaan berada di tangan para al-atqiya. At-atqiya maknanya orang yang bertakwa. At-taqi itu satu, singular, pluralnya atqiya, jamaknya atqiya. Tapi bila harta itu, kekuasaan itu ada pada orang yang bertakwa, maka kekuatan dan kekayaan itu justru akan menjadi alat untuk mencapai kebaikan dan jalan untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena mereka akan menggunakannya pada jalan yang diredai oleh Allah. Adapun ayat yang ke-8, Allah SWT memberi amaran keras di dalam ayat ini bahawa setiap manusia akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Duit kita selama ini kita salurkan ke mana? Ingat ya, masalah harta ini, Allah SWT akan tanya dari dua sudut. Dari mana income dan ke mana awak salurkan. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis sahih, kedua-dua kaki manusia di akhirat nanti tak boleh bergerak, melainkan setelah ditanya 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, ke mana dia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya, di mana dia telah gunakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, ke mana dia telah amalkan, sampai di mana ilmunya telah dia amalkan. Dan tentang harta, dari mana ia perolehi dan ke mana dia salurkan harta tersebut. Hadis sahih. Okey, kita teruskan dengan ayat-ayat berikut, yaitu ayat 9 hingga 14. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Kita tak tahu lagi dalam terjemah harfiah siapa yang melarang orang yang salat, dan orang yang salat itu siapa? Di sini perlu pada tafsiran. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ayat 9 dan 10. Ini tafsirannya. Yang dimaksudkan dengan orang yang melarang di sini adalah Abu Jahal. Yang Nabi pernah sebut,
Firaun umat ini, Abu Jahal. Sedangkan orang yang dilarang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran. Abu Jahal pernah memberi ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang salat di belakang makam Ibrahim dalam Masjidil Haram. Nabi salat. Abu Jahal warning. Apa kata Abu Jahal? Aku sudah larang kamu salat di sini. Dan jangan kamu ulangi lagi. Jika nanti aku dapati kamu masih juga salat di sini, niscaya akan aku tarik kepalamu. Akan aku tarik kepalamu. Jadi orang yang melarang itu adalah Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu? Kata Allah. Ayat 12, ayat 11 dan 12. Pertanyaan di sini mengandungi motif penghinaan atau litaubih terhadap Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. Nabi Muhammad yang berada di atas kebenaran dilarang menyebarkan kebenaran. Jadi pertanyaan itu dalam ilmu tafsir disebut dengan litaubih atau litaqri' untuk menghina Abu Jahal dan menyuruh orang lain. Sedangkan yang dilarang itu adalah orang yang menyuruh orang lain akan bertakwa pada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motif pertanyaan ini sama seperti firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan di sana membawa makna penghinaan. Orang yang suka menghina agama, termasuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan di situ bukan bermakna Allah tak tahu jawabannya. Allah bertanya dengan maksud untuk menghina. Sebagaimana Allah bertanya di dalam surat Ar-Ra'd, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah bukan tak tahu jawabannya. Memang tak sama. Tapi pertanyaan semacam itu membawa makna litaqri', karena Allah ingin menghina orang yang tidak suka menambah ilmu. Cantik bila kita belajar tafsir. Niscaya kita akan dapat bentuk diri kita menjadi orang yang bagaimana. Sebab panduan Al-Quran adalah benar belaka. Dan dia adalah syarat untuk jadi insan yang bertakwa. Itu sebabnya hakikat itu disebut oleh Allah pada awal-awal Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah wajar melarang orang yang demikian sifatnya? Abu Jahal, apakah wajar melarang orang yang bersifat demikian, yaitu mengajak manusia agar bertakwa pada Allah? Bukankah pelarangan ini suatu penentangan terhadap Allah dan peperangan terhadap kebenaran? Sebabnya terhadap penguasa-penguasa yang punya otoriti, tolong dalami tafsiran ayat ini. Jangan sampai orang yang ingin menyampaikan kebenaran di masjid, di surau, dilarang. Dengan bermacam-macam caranya melarang. Padahal yang dibaca itu ayat Quran. Dan ditafsirkan pula dengan tafsiran yang muktabar. Hadis Nabi pula yang dibaca itu hadis yang sahih. Masih terdapat lagi pihak-pihak tertentu yang melarang orang tersebut menyampaikan kebenaran. Hati-hati, jangan termasuk ke dalam golongan yang sama
bagi pihak Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Adapun terhadap orang yang ingin mengajar ajaran sesat, yes, itu perlu diambil tindakan. Supaya orang ramai terselamat dari ajaran sesatnya. Termasuk tarikat-tarikat sesat. Tapi orang yang mengajar kebenaran, akidah yang betul, tafsir Quran yang betul, mengajak orang ramai supaya taat pada Allah, bertakwa pada Allah, sepatutnya disokong, digalakkan. Sepatutnya larangan itu tidak dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang dirinya tidak mendapat petunjuk, atau terhadap orang-orang yang berusaha mengajak orang lain kepada selain takwa. Yang tidak dilarangnya itu boleh. Adanya tauliah memang perlu. Adanya tauliah memang perlu untuk memastikan bahwa orang yang mengajar itu tidak mengajar ajaran sesat. Makna ayat menurut Imam Ibn Katsir. Apa kata Imam Ibn Katsir terhadap ayat di atas? Apakah pendapatmu sekiranya orang yang enggan? Apakah pendapatmu sekiranya orang yang engkau larang salat itu berada di atas jalan yang lurus dalam perbuatannya, atau menyuruh orang lain agar bertakwa dalam ucapannya, sedangkan engkau pula mencelanya dan mengancamnya? Oleh itu, selanjutnya Allah berfirman, tidak tahukah kamu orang yang melarang itu bahwa Allah Maha melihat apa yang dia buat. Allah Maha mendengar ucapannya dan perbuatan orang yang mendapat petunjuk itu. Dan selanjutnya Allah memberinya ganjaran yang paling sempurna. Apa yang Abu Jahal buat, Allah tahu. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, Allah juga tahu. Jangan dikira Allah tak tahu. Jangan mentang-mentang Nabi Muhammad di pihak yang lemah ketika itu, pengikutnya tak ramai, lalu kamu buat suka-suka hati. Kamu kira apa yang kamu buat Allah tak tahu? Allah tahu segala-galanya. Nah, di sinilah yang membuat kita jadi rasa takut, karena kita kenal Allah. Coba lihat, setelah kita belajar Al-Asma'ul Husna, kita tahu sifat-sifat dan nama-nama Allah bukan membuat kita jadi sombong, tetapi justru kita jadi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut adalah sifat yang sangat mustahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah ulama mengatakan ini bukan hadis Nabi, tapi maknanya betul. Ra'sul hikmah makhafatullah. Kemuncak bijaksananya seseorang sangat terletak sampai di mana rasa takutnya pada Allah. Bukan karena dia ada gelaran ini, gelaran itu. Bila ada rasa takut kepada Allah, membuat kita tidak akan suka menganiaya orang lain. Karena rasa takut kepada Allah membuat kita patuh dan taat dengan apa yang Allah suruh. Jauhi apa yang Allah larang. Semuanya penggeraknya itu adalah takut. Ungkapan seperti ini tidak diragukan lagi mengandungi amaran keras atau ancaman terhadap semua orang yang bergulung dengan maksiat dan suka menentang kebenaran. Yes. Ayat ini tidak khas untuk Abu Jahal sahaja. Ingat kaedah ilmu tafsir. Apa dia kaedah ilmu tafsir? Al-ibrah bi'umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang
yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat ini diturunkan sempena sikap Abu Jahal. Tapi pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat itu bukan untuk Abu Jahal saja. Termasuk Abu Jahal akhir zaman yang suka melarang orang menyampaikan kebenaran. Yang kita panggil dengan Abu Jahal modern. Na'udzubillah min dzalik. Jangan coba melarang kebenaran. Tak di dunia, awak akan disiksa, di akhirat nanti awak akan rasakan azab dan siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir pada pagi ini, yaitu firman Allah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah walyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, yakni Abu Jahal, bila tidak berhenti segera dari melarang orang menyampaikan kebenaran, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Ya. Pada terjemahan ini ada kekurangan ayat yang 19. Padahal sudah tertulis kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Tidak sekali-kali. Jangan kamu patuhi orang yang menghalang itu. Tetapi sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Yes, itu ayat yang ke-19. Nah, sedikit tafsiran. Ayat 15 dan 16. Allah SWT memberi amaran keras kepada Abu Jahal yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat itu. Orang salat dilarang. Dan jika ia tidak berhenti dari perbuatannya itu, niscaya Allah akan tarik ubun-ubunnya, yakni ubun-ubun Abu Jahal yang mendusta, yang berdusta dalam ucapannya dan durhaka dalam perbuatannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ancaman Abu Jahal terhadapnya, akan Allah tarik ubun-ubunnya, langsung Allah Subhanahu wa taala balas dengan ancaman. Kau hendak tarik ubun-ubun Muhammad? Aku akan suruh malaikat supaya tarik ubun-ubunmu, wahai Abu Jahal. Yaitu jika baginda masih melakukan salat, niscaya dia akan memukul tengkuk Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi setelah Nabi tahu pembelaan dari Allah ini? La in fa'alahu la akhadhathul malaikah. Apa kata Nabi? Memberi komen terhadap ancaman Abu Jahal akan menarik tengkuknya. Apa kata Nabi? Sekiranya dia melakukannya sebagaimana yang dia cakap, menarik ubun-ubunku, menarik tengkukku, niscaya malaikat akan menyiksanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh yakin dengan apa yang Allah katakan. Sanad'u Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah untuk menarik pula tengkuk Abu Jahal.
Ini sama betul dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ini Abu Jahal, Abu Lahab pula ketika Nabi menyampaikan dakwahnya di Mekah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kamu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, niscaya kamu akan beruntung. Semua orang Mekah diam. Tiba-tiba muncul suara lantang, tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad, apakah untuk mendengar ucapan itu engkau himpunkan di sini? Dia gunakan istilah labbat tabballaka, celaka kamu. Sempena itulah turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka itu adalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Itu Abu Lahab. Surahnya turunnya surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, sempena ini pula ini ancaman dari Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan. Ayat 17 dan 18. Begitu Abu Jahal mendengar ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas. Lalu Abu Jahal jawab, "Ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddini? Amma wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadiya." Coba dengan nada sombong Abu Jahal menjawab, "Ya Muhammad, apakah alasan kamu mengancam aku? Kamu di pihak yang kuat ke? Kamu di pihak yang punya status dan kekayaan? Siapa kamu mengancam aku? Demi Allah, tidak tahukah engkau bahawa aku adalah orang yang paling banyak penyokong di kawasan ini?" Ini kadang-kadang manusia, dia bangga karena banyak penyokong yang akan membantu dia. Sehingga timbul sifat takabur. Ini Abu Lahab, Abu Jahal macam itu. Tak tahukah engkau, awak punya follower, orang-orang miskin, tak berapa orang. Yang menyokong aku, ramai. Inilah sebabnya mengapa turun ayat. Maka biarlah dia memanggil golongannya, ayat tadi. Falyad'u nadiyah. Wahai Muhammad, biar dia panggil penyokong-penyokongnya. Lalu Allah berjanji, sanad'u zabaniyah. Allah akan memanggil malaikat zabaniyah, iaitu malaikat-malaikat azab, supaya dia tahu siapa yang akan menang, penyokong kami atau penyokong dia. Ini peringatan, ancaman keras daripada Allah terhadap Abu Jahal dan orang-orang yang sejenis dengan Abu Jahal, yang suka menghalang kebenaran disampaikan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan kamu patuhi kepadanya. Hai Muhammad, jangan patuhi kehendak Abu Jahal itu. Tetapi hendaklah kamu sujud dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maksud ayat ini pula, ya Muhammad, jangan engkau patuhi larangannya, yaitu agar engkau jangan memperbanyak ibadat. No. Jangan patuhi. Salatlah sesuka hatimu di mana saja engkau mahu, dan janganlah engkau pedulikan larangannya. Ampirilah dirimu kepada Allah dengan taat dan ibadat, karena ia dapat memberimu kekuatan dan menggerunkan musuh. Ibadat adalah benteng dan pelindung untuk mencapai kemenangan dan kejayaan. Ayat ini sama betul dengan nada ayat yang ke-47 dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah?
wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ayat 47 atau 48 dari surat Al-Ahzab. Allah larang, Muhammad, jangan kamu patuhi orang kafir dan orang-orang munafik. Beza, orang kafir non-muslim macam Abu Jahal. Orang munafik adalah orang yang pada zahirnya memeluk agama Islam tapi tak suka kepada kebenaran. Itu munafikin. Luarnya lain, dalamnya lain. Mengaku beriman pada Al-Quran, mengaku beriman kepada hadis Nabi, beriman pada Allah, pada Rasul. Tapi kebenaran yang ada dalam Quran dan dalam kebenaran yang ada dalam hadis Nabi yang sahih, dia tak suka disebarkan. Itu bukan kafirin tapi munafikin. Nabi diingatkan oleh Allah, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir non-muslim wal munafiqin dan orang Islam yang tak suka kepada Islam. Lalu apa kata Allah? Setelah melarang Nabi patuhi munafiqin dan kafirin. Wada' adahum, jangan kamu pedulikan larangan-larangan mereka. Nabi dilarang, jangan peduli. Mereka larang berdakwah. Tak boleh secara biasa melalui online, melalui WhatsApp, melalui CD, melalui kaset, melalui buku. Banyak cara berdakwah. Wada' adahum, jangan kamu pedulikan larangan-larangan mereka. Tapi pada masa yang sama, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tapi serahkan dirimu kepada Allah. Banyak tahajud, banyak witir, banyak sujud. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Sama betul ayat ini. La tuti'u wasjud waqtarib. Jangan kamu patuhi Abu Jahal, tapi sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Lihat. Kalau kita ada pen, kita ada buku, kita boleh catat. Surat Al-Ahzab ayat 47. Dia akan tahan berpuluh-puluh tahun untuk dibaca oleh zuriat. Tapi bila dengar saja, lah situ, peranannya qalam. Peranannya qalam. Nak cari sendiri susah nanti. Tapi karena dah disebut, kita ada pen, kita tulis, dapat dinikmati, diwarisi kepada anak cucu di belakang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Ketika yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sedang sujud. Ketika dia sedang sujud. Oleh itu perbanyakkanlah doa di dalamnya. Banyak sujud. Tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, rawatib, salat sunat duha. Allah akan protect kita dari segala bentuk gangguan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan sangat agar kita sujud sajadah atau sujud tilawah jika kita membaca surat Al-Alaq ini, iaitu pada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, iaitu pada ayat yang terakhir. Jika sebagai imam salat sir, bacaan perlahan seperti salat zuhur dan asar, sebaiknya jangan sujud sejadah karena ia boleh menimbulkan fitnah. Sebab makmum tak dengar dan makmum tak tahu pun ayat itu ayat sejadah. Nanti akan gemuruh bunyi subhanallah, subhanallah. Dikira Pak Imam itu terlupa rukuk. Padahal Pak Imam baca surat Al-Alaq. Wasjudu waqtarib. Kan ada 15 tempat dalam Al-Quran kita digalakkan sujud. Cuma kata ulama fiqh,
supaya tidak menimbulkan fitnah, hendaklah dia dibaca atau sujud sajadah itu dalam salat, bila salat itu salat jahar. 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak, 2 rakaat salat subuh. Itu pun masih banyak barangkali makmum yang tak tahu di dalam surat Al-Alaq ini ada sujud sajadah. Sebab yang mereka fikir selama ini hanya surat sajadah. Itu satu daripada 15 tempat. Nah, di sini perlunya penambahan ilmu dari masa ke semasa. Itu sebabnya kata ulama fiqh tak digalakkan imam yang membaca surat Al-Alaq ketika zuhur ke asar ke sujud sajadah. Karena dibimbangkan terjadi fitnah. Karena ayat ini adalah ayat yang terakhir daripada surat Al-Alaq, maka caranya ialah, apabila imam sujud sajadah pada ayat terakhir, maka caranya ialah setelah sujud sajadah satu kali, dia langsung bangun. Apa yang dia baca lagi? Padahal itu adalah ayat yang terakhir. Dia langsung qiyam, berdiri tegak, kemudian langsung dia rukuk tanpa membaca apa-apa. Sebab itu ayat yang terakhir. Lalu dia i'tidal macam biasa, seterusnya dia sujud seperti biasa. Nah, itu kaifiatnya atau cara sujud sajadah bila kita membaca surat Al-Alaq. Demikianlah lebih kurang 1 jam 33 minit kita bahas 19 ayat dari surat Al-Alaq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita fahami. Jangan lupa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berpindah ke bahagian tanya jawab jika ada.